Plaza Perabot di Kota Medan terbakar. Pelaku perampokan wanita muda ditangkap. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syah Purba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, sebuah gedung plaza yang menjual perabot rumah tangga di Kota Medan mengalami kebakaran di bagian ruang dapur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun aktivitas di plaza tersebut sempat terhenti. Sejumlah pekerja dan pengunjung gedung plaza yang menjual perabot rumah tangga di Jalan Iskandar Muda, Kota Medan mendadak panik usai api membesar dari ruang dapur yang berada di lantai 1 gedung tersebut. Petugas damkar Kota Medan menurunkan 5 unit kendaraan damkar berhasil memadamkan api yang membakar dapur dari sebuah restoran yang berada di dalam gedung tersebut. Api diduga dari salah satu kompor yang meledak hingga api menyambar sejumlah peralatan dan material yang ada di dapur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun aktivitas gedung sempat terhenti. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam kasus korupsi. Terdakwa dinyatakan terlibat dalam pengaturan proses tender pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat tahun 2020 hingga 2021. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang perdana terhadap terdakwa terbit rencana perangin-angin yang merupakan mantan Bupati Langkat beserta terdakwa lainnya Iskandar Perangin-Angin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Langkat. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi secara bersama-sama mengatur proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan kedua terdakwa pada kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2022 memanfaatkan jabatannya dan melakukan penentuan maupun pengaturan pihak pemenang dalam pengerjaan proyek. Meski pengerjaan proyek dilakukan secara lelang, terdakwa terbit rencana perangin-angin memerintahkan kepada para kadisnya untuk memenangkan pihak yang ditunjuknya. Sedangkan terdakwa Iskandar Perangin-Angin yang merupakan abang kandung terdakwa terbit rencana perangin-angin bertugas mengatur paket pekerjaan di beberapa dinas Kabupaten Langkat. Dari setiap perusahaan yang dimenangkan untuk mengerjakan proyek, para terdakwa mewajibkan untuk menyetorkan uang yang besarannya berkisar 15 hingga 16% dari total nilai kontrak. Jaksa Penuntut Umum mengatakan terdakwa dikenakan pasal 12 huruf I junto pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum menyatakan kedua terdakwa menerima uang gratifikasi yang nilainya mencapai 68 miliar. Setelah teman-teman ketahui tadi, juga ada jumlah penerimaannya yang sebesar 68 sekian. Itu dari beberapa paket-paket pekerjaan yang pengaturan atau pemenangannya telah diatur oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2. Ini di pemerintah Kabupaten Langkat, tadi untuk lebih bedanya sudah dijelaskan ya. Sehingga total dari penerimaan uang-uang itu tadi sebesar 68 juta, yang itu nanti masuk dalam masalah gratifikasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. 68 miliar. Itu dari tahun sampai tahun berapa, Pak? 2020 sampai 2021, sejak terdakwa menjabat sebagai Bupati Langkat. Usai mendengarkan dakwaan, penasihat hukum kedua terdakwa akan mengajukan eksepsi. Sebelumnya terdakwa terbit rencana terbukti bersalah dalam kasus TPPO dengan vonis selama 4 tahun. Kemudian kasus kepemilikan satwa dilindungi yang hanya divonis 2 bulan dan kasus suap dengan vonis 9 tahun penjara. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pedagang di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi.
Minyak kita dijual di harga Rp17.000 hingga Rp17.500 untuk setiap liternya. Harga jual minyak kita yang di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah telah berlangsung sejak November tahun lalu. Para pedagang mengaku tidak mampu menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan, yakni Rp15.700, sebab selisih harga dari distributor sudah sangat tipis. Seperti di pasar tradisional Petisah, Kota Medan, harga minyak kita sudah berkisar Rp17.000 hingga Rp17.500 per liter. Untuk minyak kita yang dikemas dalam kemasan plastik yang lebih tipis dijual dengan harga Rp16.000 untuk 1 liternya. Pedagang mengaku kenaikan harga minyak kita tidak berpengaruh dengan penjualan. Sementara di pasar tradisional Peringgan, Kota Medan, para pedagang sudah menjual minyak kita di harga Rp17.000 per liter sejak November tahun lalu. Pedagang berharap jalur distribusi minyak kita dapat dipersingkat sehingga mereka dapat menjual minyak kita sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Rp17.000 per liter. Udah sejak kapan itu, Pak? November 2024. Sebelumnya? Sebelumnya Rp16.000. Rp16.000. Ini kan headnya tuh udah harganya kan di atas head Rp15.700. Ada yang pernah komplain nggak masyarakat? Untuk sementara belum ada yang komplain. Eroganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Pelaku perampokan wanita muda ditangkap, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara petugas unit Reskrim Polsek Sunggal meringkus pelaku perampokan dan ruda paksa terhadap seorang wanita muda di Kota Medan. Sebelumnya, pelaku mengenal korban melalui media sosial. Ini adalah rekaman video amatir yang direkam ketika petugas unit Reskrim Polsek Sunggal meringkus satu dari 2 pelaku perampokan dan ruda paksa dengan modus berkenalan melalui media sosial. Total 2 pelaku terlibat dalam kasus ini. Keduanya terpaksa dilumpuhkan usai berupaya melarikan diri meskipun sudah diamankan petugas. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku kerap mencari korban melalui aplikasi pertemanan dan kerap menemui korban dengan menggunakan mobil. Untuk mengelabui korbannya, hanya 1 pelaku yang menemui korban, sedangkan pelaku lainnya bersembunyi di bagian belakang mobil. Saat korban lengah, pelaku langsung mencekik korban dari belakang dan mengancam akan memutilasi korban jika menolak keinginan para pelaku. Setelah mengambil barang berharga, korban juga diruda paksa pelaku di sebuah hotel. Kapolsek Sunggal Komisaris Polisi Bambang Huta Barat menyebut para pelaku yang ditangkap tercatat bukan kali pertama melakukan aksinya dengan modus serupa. Dengan mengancam, ya, apabila korban ini tidak mengikuti menyerahkan barang-barangnya dan tidak mengikuti kemauan mereka, akan diancam mutilasi. Tapi dalam perjalanannya itu, ya, korban ini sempat mendapat perlakuan pelecehan dari tersangka. Ya, dalam kasus ini, 2 pelaku yang 1 diantaranya kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan terancam akan dipenjara selama 12 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Satres Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sejumlah bangunan liar di bantaran rel kereta api Tembung yang kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Dalam penggerebekan ini, polisi terlibat kejar-kejaran dengan pelaku. Penggerebekan di kawasan bantaran rel kereta api Tembung terpaksa dilakukan kembali menyusul adanya praktek jual beli narkoba. Untuk menangkap para pelaku, petugas sempat terlibat aksi kejar-kejaran di atas rel kereta api usai sejumlah pelaku kabur saat mengetahui kedatangan petugas. Beberapa pelaku berhasil ditangkap, berikut sejumlah barang bukti narkoba dan alat hisapnya. Petugas juga menyita 1 senjata tajam yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas. Kasubnit 4 Satres Narkoba Polrestabes Medan, Ibda Franky Sidauruk menyebut kawasan bantaran rel kereta api Tembung akan terus diawasi dan akan kembali digerebek jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan. Kita mendapatkan informasi yang dapat dipercaya, di sini sering terjadi transaksi ataupun tempat pemakaian narkoba. Kawasan ini kan kami tetap pantau dan tetap rutin akan melaksanakan kegiatan gerebek sarana narkoba.
Masak bang. Para pelaku yang ditangkap kini tengah didalami keterangannya guna meringkus pemasok narkoba kepada para pelaku. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Akibat lalai meninggalkan kunci sepeda motor di depan warung, seorang warga di Jalan Arif Rahman Hakim Medan terpaksa kehilangan motornya. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV. Dalam hitungan detik, sepeda motor Honda Beat warga di Jalan Arif Rahman Hakim Medan langsung dibawa kabur oleh pelaku pencurian. Menurut korban Farid Tapriza, dirinya baru saja memarkirkan sepeda motornya di depan warung makanan cepat saji di tempatnya bekerja. Namun karena kunci masih melekat di sepeda motor, membuat kesempatan bagi pelaku pencurian. Meski mengetahui ada CCTV, pelaku pencurian tetap tidak peduli dan tetap melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku dengan tenang masuk ke parkiran warung, menghidupkan kunci kontak dan langsung tancap gas. Korban mengatakan peristiwa yang terjadi pada Minggu pukul 9 pagi ini masih terlihat sepi. Farid baru menyadari kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor sesaat setelah selesai mengisi daftar hadir. Abang baru datang. Absen kan mau kerja, lupaan kunci lengket di situ. Baru-baru berapa 1 menit kemudian kembali lagi ke saya. Korban telah melakukan pelaporan ke pihak berwajib dan berharap dengan bantuan rekaman kamera pengawas, petugas berwajib dapat mencari pelaku. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Raup cuan dari budidaya ayam American Silky, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, berwisata di kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo memiliki sensasi tersendiri. Di lokasi ini, pengunjung dapat membangun tenda dan menikmati keindahan kaki Gunung Sinabung. Di kaki Gunung Sinabung ini, tepatnya di Desa Kutarakyat, kita dapat melihat dengan jelas Gunung Sinabung yang mencoba untuk menghijau kembali usai diterpa erupsi yang cukup besar sekitar 10 tahun yang lalu. Asap tipis dan kabut yang menembus puncak Gunung Sinabung menjadi landscape yang unik dapat kita saksikan dari sini. Dengan fasilitas yang cukup banyak dan dapat digunakan, sangat cocok bagi wisatawan membawa keluarga. Selain lapangan yang luas untuk bermain anak, ada juga kamar ganti dan fasilitas kebersihan di tempat ini. Wisatawan dapat menyewa tenda dengan harga sesuai ukuran, mulai dari harga Rp150.000 hingga harga Rp250.000. Nurma, wisatawan asal Kota Medan, mengaku sangat senang bertenda di kaki Gunung Sinabung karena alamnya yang indah dan dapat melihat puncak Sinabung dari dekat. Pertama karena view-nya bagus juga, kita bisa nengok Gunung Sinabung dari dekat tuh dengan jelas. Terus kayak kita camping sini tuh bisa ngerasain nyaman tempatnya bareng teman-teman juga, kayak libur juga di sini, kayak Menikmati alam. Ya, bisa menikmati alamnya lah yang bagus. Sementara itu, Aziza, wisatawan asal Malaysia, mengaku sangat senang dapat membawa keluarganya untuk bersantai di kaki Gunung Sinabung. Sebenarnya ini udah kali kedua kami ke lokasi ini. Kali pertama kita baru survei aja dulu. Ternyata tempat ini memang pemandangannya memang cantik sekali, dan kemudian dari segi udaranya pun adem, dan kalau untuk kami yang berfamily ini sangat sesuai kerana bisa parkirnya langsung di sini dan kemudian langsung dipacak tendanya di sini. Jadi dari segi suasananya bagus, dari segi fasilitasnya pun okey, dan kami kalau berkeluarga ini kan ruangannya harus luas ya kan. Jadi anak-anak bisa berlari, bisa main bubble dan juga bisa santai-santai kayak ginilah sama dengan teman-teman dan juga sama dengan kami punya kaum keluarga dan saudara. Selain udaranya yang sejuk, pemandangan alamnya juga sangat indah.
Di masa liburan, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini biasanya mencapai 200 hingga 400 orang. Selain berkemah, para wisatawan juga bisa bersuah foto dan menikmati suasana alam yang segar dan juga sejuk. Saat ini Gunung Api Sinabung berstatus waspada atau berada pada level 2 dan aman untuk dikunjungi. Tim Liputan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Berawal dari coba-coba, pemuda di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara raup keuntungan dari budidaya ayam impor American Silky. Ayam berpenampilan unik menjadi peluang usaha baru. Berawal dari browsing di media sosial, seorang pemuda tertarik memelihara ayam unik American Silky. Tahap awal, Rashid hanya memelihara 2 ekor dan diposting lewat akun pribadinya. Namun tanpa disadari, banyak komen warga dan berminat untuk membeli ayam miliknya. Melihat respon tersebut, Rashid kemudian mengembangkan ternak ayam silky berwarna putih dan hitam. Ayam berpenampilan unik dengan bulu lembut menutupi hampir seluruh badannya ini, kini sudah banyak dan diberi kandang sederhana. Menurut Rashid, beternak ayam unik ini tidaklah rumit. Hanya dengan memperhatikan ketersediaan pakan serta kebersihan kandang menjadi faktor yang menentukan. 3 tahun membudidayakan ayam ini, Rashid hanya memiliki 1 pasang indukan dan kini sudah memiliki 70 ekor ayam American Silky. Alhamdulillah, kalau ada anakan, kalau ada ready anakan di kandang, pasti habis kalau saat ini. Tapi kalau dari peminatnya dia kebanyakan dari luar kota, dikirim ke misalnya ke Padang Sidimpuan, ke Rantau Prapat, ke Medan juga pernah diantar di sekitar. Artinya cukup menjanjikan lah ya di sini? Iya, cukup menjanjikan. Oh, untuk kendala sendiri selama ternak ayam seperti ini, untuk kendala yang kita Kalau kendalanya paling sekarang kan pakannya lagi mahal. Pemuda asal Kelurahan Siantar, Kabupaten Mandailing Natal ini mematok harga ayam silky Rp200.000 per pasang anakan. Peminat ayam American Silky kini berkembang, tak hanya di Kabupaten Madinah, namun luar daerah seperti Medan, Padang, Palembang, hingga Sumatera Selatan. Tim Liputan Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Berbekal kreativitas, seorang anak muda di Kota Medan berhasil mengolah limbah plastik menjadi aneka kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Upaya pengelolaan limbah plastik ini juga merupakan kampanye pada masyarakat untuk ikut peduli menjaga lingkungan. Terdorong rasa peduli untuk menjaga lingkungan, Rafiq Akbar, seorang pemuda di Kota Medan berkreasi mengolah limbah plastik menjadi aneka produk kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti jam tangan, gantungan kunci, tatakan gelas, dan kerajinan lainnya. Di tangan terampilnya, limbah plastik seperti tutup botol plastik dipotong menjadi bagian-bagian kecil sebelum diolah menjadi 1 lembar papan mal plastik. Papan mal plastik inilah yang kemudian dijadikan aneka produk bernilai jual tinggi. Kini Rafiq sudah memasarkan aneka produknya ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Rafiq sendiri mengaku terdorong mengolah limbah plastik karena merasa prihatin melihat banyaknya limbah plastik yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebenarnya motivasi untuk membuat dari kerajinan plastik ini keprihatinan kami sebagai komunitas tentang dampak dari sampah plastik ini. Karena dampak plastik ini dampaknya itu sangat besar nih bagi lingkungan karena bisa merusak lingkungan. Nah, kami mau berpikir bagaimana caranya untuk menjadikan sampah plastik ini menjadi produk yang lebih berguna lagi. Rafiq sendiri berharap produknya mampu menjadi bagian untuk menyadarkan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.